Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam pada kesempatan hari ini teman-teman semua. Uh, kita masih dalam kesehatan, kesempatan sehingga kita tidak juga bisa belajar dengan segala apapun yang Allah berikan pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang sudah menjadi suri teladan kita, yang memang kita harus pelajari hal-hal kebaikan yang memang dia sudah terapkan dalam dunia kehidupan sehari-hari. Baik teman-teman semua, terbuka belajar ataupun pembahasan soal pada kesempatan kali ini dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman semua, insya Allah hari ini kita coba untuk bahas soal pada bidang mata pelajaran sosiologi yang memang teman-teman semua khususnya di bidang SMA jadi perhatikan bahwa perlu ada hal-hal kreativitas bahkan pembelajaran apalagi sosiologi menarik ya teman-teman semua, terutama pada bagian tentang kehidupan masyarakat. Baik teman-teman semua, tapi sebelumnya saya mohon teman-teman semua jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, kita lanjut dari teman-teman semua. Oke, nah teman-teman semua, kita coba untuk bahas masalah kehidupan sosiologi pada kesempatan hari ini. Dan teman-teman semua mungkin perlu diperhatikan secara jelas lagi bahwa soal pertama, sosiologi adalah studi yang mempelajari tentang kehidupan manusia, kelompok, dan masyarakat. Nah, definisi di atas ataupun yang tersebut adalah diungkapkan oleh siapa? Ada ahli Dunbar, kemudian P.T. Rim, Anthony Giddens, Rochek, dan Warren, kemudian ada namanya Behrens dan Hen. Nah, teman-teman semua, jadi jawaban paling tepat di sini adalah Anthony Giddens. Nah, perlu kita ketahui bahwa saya banyak teman-teman semua, terutama ada di SMA, bahwa ada hal yang memang harus dipelajari pada konteks sosiologi. Karena pada dasarnya banyak sekali yang berhubungan dengan ahli-ahli yang memang berada pada ranah sosiologi. Dan itu harus diketahui beberapa ahli, bahkan mereka pada bidang mana gitu. Kemudian teman-teman semua kita beralih kepada soal yang kedua. Sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi mempunyai beberapa fungsi bagi kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Di bawah ini, yang bukan fungsi sosiologi adalah fungsi, oke kita bahas pertama ya, masalah terkait dengan ekspansi. Nah teman-teman semua, kata ekspansi, ini ekspansi ya, bukan ekspansi, ekspansi. Nah, kata ekspansi, teman-teman semua mungkin tidak aneh ya. Ekspansi itu biasanya orang-orang ataupun sebuah negara melakukan perluasan wilayah secara luas-luasan yang memang ada negara yang mereka jajah. Contoh kemarin, seperti kasus viral masalah konflik antara Rusia dan Ukraina ya teman-teman semua. Dan itu kan terjadi perang, bahkan mereka terutama pihak-pihak Rusia itu melakukan ekspansi di daerah-daerah yang memang mereka kuasai. Jadi ini bukan ya teman-teman semua. Jadi ingat dalam konteks sosiologi itu dalam keilmuan. Yang kedua deskripsi ya teman-teman semua. Nah, deskripsi teman-teman semua itu larinya ke mendeskripsikan sesuatu dalam sosiologi. Artinya ini bisa dikatakan kalau ekspansi ini masih masih belum kena ya, belum belum atau tidak ya. Tidak. Kemudian yang kedua deskripsi jelas ya teman-teman semua. Biasanya kalau teman-teman melakukan penelitian suatu saat nanti ketika di SMA ada penelitian sederhana terutama di pada bidang geografi ataupun besok suatu saat nanti teman-teman mengambil bidang sosiologi waktu di sarjana, maka teman-teman semua akan melakukan deskripsi terkait dengan data-data sosial yang memang berada di dalam masyarakat. Jadi bisa dikatakan benar ya, melakukan deskripsi karena kita juga mempelajari gejala sosial yang ada di masyarakat. Kemudian kapitalisasi teman-teman semua. Sebenarnya teman-teman semua kalau masalah kapitalisasi teman-teman semua bahwa ini larinya kepada ranah perdagangan ya, kapital, menguasai sesuatu dan sebagainya. Ini masih belum. Kemudian prediksi ya teman-teman semua. Nah, prediksi teman-teman semua artinya sebenarnya kalau pengalaman saya pribadi bahwa dengan kita mengetahui bahwa asumsi-asumsi bahkan prediksi yang terjadi
kalau kita melihat dalam gejala masyarakat itu akan terjadi. Nah, dengan keilmuan sosiologi, teman-teman semua akan melakukan sebuah hipotesis, asumsi, ataupun prediksi yang akan terjadi suatu saat nanti gitu. Dan itu memang benar ketika misalnya sekarang dengan adanya HP, kalau kita ranah dengan ranah sosiologi ya, dengan adanya HP saat ini, maka bisa dipastikan beberapa tahun yang akan datang itu komunikasi manusia itu akan semakin pasif. Artinya teman-teman semua sekarang bisa dikatakan teknologi itu semakin orang mendekat dengan teknologi, kemudian mereka berinteraksi dengan eh, orang di sekitarnya itu, mereka tidak memperhatikan komunikasinya, tapi lebih kali mereka memperhatikan teknologinya. Makanya teknologi saat ini, terutama di gadget ya, itu dekat, semakin dekat, padahal dia jauh. Artinya kita juga bisa telepon orang jauh. Itu juga ketika kita dekat dengan orang, tapi kita merasa jauh karena kita fokus pada HP masing-masing gitu. Jadi ini bisa benar ya. Kemudian menyusun teori ya. Nah, teman-teman semua pada bagian ini, pada bagian menyusun teori jelas ya teman-teman semua, dengan adanya sosiologi kita juga bisa menyusun teori ternyata, oh ternyata benar loh, ataupun kita mendapatkan data yang valid itu. Jadi benar ya. Oke, kalau kita melihat teman-teman semua, jawaban yang paling tepat di sini itu adalah ada dua ya sebenarnya. Tapi kita coba untuk merealisasi. Ini juga bisa dikatakan benar yang pada poin nomor C, juga dengan ekspansi. Namun walaupun dengan dua jawaban ini teman-teman semua nggak menjadi salah satu sebuah esensial kita sama-sama belajar. Karena pada dasarnya ini juga yang buat soal juga manusia. Artinya itu juga bisa menganalisis, oh ternyata gini loh sosiologi ke depan dan sebagainya. Oke, kita lanjut ya teman-teman semua ya. Nah, teman-teman semua kita lanjut pada bagian eh, tiga, itu terkait dengan jika kita lihat dari segi periode kelahirannya, maka sosiologi baru lahir pada tahun 17, 18, 19, 22 atau 18. Nah, teman semua sebenarnya sosiologi ini lahir kalau sejarah itu adalah pada tahun ataupun pada abad ke-19. Nah, itu saat terjadi ataupun pasca revolusi Inggris dan Perancis pada saat itu. Oke, jawaban yang paling tepat di sini itu adalah C ya, teman-teman semua. Nah, kemudian kita lanjut pada soal nomor 4. Menurut pandangan agama Islam, bahwa Bapak Sosiologi ialah pertama Sarjana Sukanto. Nah, teman-teman semua, kalau Sarjana Sukanto ini lebih hari kepada ahli ataupun tokoh yang ada di Indonesia ya. Dan memang mungkin beliau Muslim, tapi saya belum terus cross check ya apakah beliau Muslim atau Muslim. Tapi sepertinya kalau dalam namanya Jawanya itu sebenarnya Muslim. Kemudian Ibnu Sina. Nah, kalau Ibnu Sina itu teman-teman semua dia larinya kepada ranah kedokteran. Kemudian kita ada Ibnu Rushd, itu ada juga beliau di keilmuan kalam, filsafat juga ada, bahkan ekonomi juga ada. Dan Auguste Comte ini, iya memang mereka tuh larinya ke orang-orang Barat. Dan yang terakhir itu ada namanya Ibnu Khaldun. Nah, inilah sebenarnya memang sangat terlupakan. Terkadang teman-teman semua sih berpikir bahwa dalam konteksologi di pandangan Islam itu kita jarang memperhatikan ini. Artinya teman-teman semua kita sudah terdoktrin oleh Barat. Seharusnya kita juga melihat tokoh-tokoh Muslim terutama, apalagi yang memang Islam ya teman-teman semua. Kemudian yang kelima, nah ini baru. Menurut pandangan Barat, bahwa Bapak Sosiologi itu adalah, jelas ya teman-teman semua, Auguste Comte itu, Bapak Sosiologi. Nah, oke, teman-teman semua, itu saja mungkin untuk sementara waktu. Insya Allah nanti next pertemuan selanjutnya, ataupun jangan lupa like, comment, subscribe. Saya bakal nanti lanjutkan pada video selanjutnya, dan mohon di stay pada channel saya. Oke, teman-teman semua, kita tutup pembelajaran kita dengan sama-sama melepaskan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.